Kita membuka mata dengan sebuah ironi besar di Indonesia. Ada 3,9 juta lebih pengangguran muda yang mendominasi usia produktif di sekitar kita. Di mana kelompok mahasiswa yang mencoba bertahan hidup demi kemandirian finansial justru rentan terjebak dalam ketidakpastian kerja tanpa perlindungan hukum. Akumulasi tekanan ini melahirkan dampak psikologis yang berat, yang menurunkan kualitas hidup secara perlahan. Mengapa ini terjadi? Karena Indonesia saat ini dipacu untuk terus berjalan dalam kecepatan tinggi tanpa henti. Mobilitas urban yang agresif memaksa kita menghabiskan waktu di jalanan, membuat urusan domestik harian terabaikan begitu saja. Dari sinilah paradoks gaya hidup urban dimulai, dan disinilah kami mengambil langkah nyata. Bayangin, jam 9 malam kamu baru balik dari kampus, habis kegiatan yang capek banget di kampus, masuk kamar kos, ngelihat kamar kos kotor banget, banyak cucian menumpuk, dan parahnya stok galon di kamar kos lagi habis. Posisi sekarang kalian tuh lagi capek banget dan nggak ada kendaraan di kosan. Lalu posisi warung juga udah pada tutup semua karena udah malam. Mau minta tolong temen kosan juga nggak enak karena ya kita nggak bisa kasih apa-apa. Lalu selanjutnya kita juga mau minta tolong ke orang lain juga nggak enak dan ngerasa kurang nyaman karena memasuki area privasi kita. Saat ini e-commerce didominasi dengan adanya perdagangan produk fisik dan produk online seperti yang kita tahu Tokopedia, Lazada, Shopee. Namun mereka tidak memfasilitasi transaksi untuk penyedia jasa domestik yang bisa diakses oleh para pengguna. Nah, masalah ini diperparah karena tidak adanya transparansi lokasi dari penyedia jasa serta para pengelola kos juga merasakan kekhawatiran akan keamanan lingkungan kos mereka. Untuk menjawab urgensi tersebut, kami telah melahirkan Bantuin. Bantuin apa? Bantuin adalah platform aplikasi jasa digital domestik hyperlokal yang tentunya terpercaya pada lingkungan komunitas kampus. Nah, berdasarkan blueprint Lean Model Canvas yang telah kami rangkai, kami menetapkan dua nilai proposisi. Yang pertama adalah fitur siaga jasa. Fitur siaga jasa ini untuk menjawab segala kebutuhan on demand sang penyewa jasa. Yang kedua adalah fitur live point. Fitur live point ini adalah agar meningkatkan transparansi antara penyedia jasa dan penyewa jasa. Lalu yang terakhir, kami memiliki unfair advantage atau keunggulan mutlak, yaitu adalah dari fitur fast call kami. Fitur fast call kami itu memungkinkan agar sang penyewa jasa bisa mengorder atau menyewa jasa pada waktu, kondisi, dan tempat dimanapun mereka berada secara real time dan instan. Mari kita berkenalan dengan fitur aplikasi Bantuin. Pertama kali, kita harus melakukan autentikasi awal, dan kita akan melewati halaman onboarding. Kita harus mengisi email dan juga kata sandi, lalu kita akan disajikan halaman homepage. Apabila kita untuk mengganti role penyedia jasa, kita harus melalui halaman profil, lewat KTP atau KTM, dan kita untuk verifikasi wajah. Selanjutnya, kita harus mengisi biodata lengkap, lalu kita bisa mengganti role kita dari customer menjadi penyedia jasa. Selanjutnya, kita akan melakukan pemesanan jasa domestik hingga pembayaran. Kita pilih salah satu penyedia jasa dan kita akan disajikan beberapa detailnya, termasuk harga dan juga rating. Kita klik pesan sekarang untuk menentukan jadwal dan juga pilih jam yang akan kita tuju, serta alamat yang otomatis terisi. Lalu kita klik selanjutnya dan kita akan disajikan invoice atau detail nota. Dan kita harus melakukan pembayaran dan akan sampai dalam beberapa menit kemudian. Selanjutnya, kita akan melihat map dan memesan layanan jasa melalui konsep hyperlokal. Kita akan disajikan map dengan data pengguna terdekat di sekitar kita. Lalu kita pilih jadwal yang akan kita tuju, lalu kita tambahkan dan kita akan melakukan pembayaran sama seperti tadi. Dan kita akan menuju ke detail untuk kita komunikasi bersama dengan penyedia jasa. Dan ini adalah core feature kita, Fast Call. Kita menuju halaman beranda dan kita mencari tanda yang berwarna merah. Untuk kita memanggil penyedia jasa secara cepat, lalu kita pilih kategorinya dan kita membayar penyedia jasa tersebut. Lalu, penyedia jasa akan segera mendapatkan notifikasi untuk menuju ke lokasimu. Dan kita bisa berkomunikasi secara detail. Bagian selanjutnya, kita masuk ke role pemilik kos untuk menerima informasi penyedia jasa dan kita harus daftar pada halaman profile.
dan kita isi beberapa detail biodata diri kita beserta dengan lokasi, kos secara akurat. Dan kita akan menerima beberapa informasi terkait dengan penyedia jasa yang sedang melayani dan juga pelanggan yang sedang membutuhkan jasa domestik. Dan kita akan detail terkait dengan profil dari penyedia jasa serta kita bisa verifikasi akses dari penyedia jasa tersebut untuk masuk ke kos kita. Masuk pada bagian penyedia jasa, kita harus autentikasi terlebih dahulu yang ada pada halaman profil untuk kita mengisi KTM dan juga atau bisa digantikan dengan SIM. Lalu kita mengisi detail wajah kita dan data-data lengkap yang harus ada. Dan kita bisa mengganti role kita melalui halaman profil untuk jadi halaman penjual atau penyedia jasa. Dan kita bisa mengatur aktivasi jasa mana yang akan kita sediakan untuk calon pelanggan. Di sini kita akan menampilkan beberapa halaman yang dimana khusus untuk penyedia jasa untuk aktivasi serta menerima saldo pembayaran. Dan kita bisa menyetingnya untuk aktif maupun non-aktif. Dan kita bisa memperbarui jasa mana saja yang bisa kita edit serta kita tambahkan untuk layanan kita ke depannya. Berikut adalah detailnya. Lalu kita bisa melihat riwayat mana saja yang sudah kita kerjakan. Bersama aplikasi Bantuin, kita bisa membuktikan bahwa inovasi teknologi bisa menyelaraskan antara kemandirian finansial komunitas kampus beserta validasi keamanan. Bersama Bantuin, make a real step, lakukan langkah nyata untuk sekitar. Sekian dari tim proyek Bantuin, terima kasih dan sampai jumpa.